Ada catatan yang menarik dalam perjalanan Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia kelompok usia. Dia pertama kali meraih gelar juara saat menangani timnas Indonesia U19 dalam Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo. Saat itu muncul nama-nama yang jadi bintang andalan, sebut saja Evan Dimas, Mukhlis Hadi, Maldini Pali, Zulfiandi, Raffi Murdianto, Hansa Muyama, Paulo Sitanggang, Dimas Derajat, dan masih banyak lagi. Setelah itu, belum ada lagi trofi Piala AFF U19 untuk timnas Indonesia U19. Nah, kini Indra Syafri menangani timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Kebetulan lokasi dua edisi turnamen yang berselisih 11 tahun itu sama-sama di Jawa Timur. Indra Syafri mengaku ingin kembali mengulang momen seperti tahun 2013 itu. Sayangnya, itu jadi satu-satunya trofi juara yang diraihnya saat turnamen digelar di Jawa Timur. Indra Syafri sebenarnya berkesempatan mengulang prestasi serupa. Dia menangani timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2017 Myanmar, tapi harus puas dengan posisi ketiga. Dia juga masih menjadi pelatih tim yang sama di Piala AFF U19 2018 yang kebetulan kembali digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Hasilnya juga masih belum menembus final dan hanya meraih peringkat ketiga lagi. Padahal muncul sejumlah pemain berkualitas dalam dua turnamen itu. Sebut saja Egy Maulana Fikri, Rahmat Irianto, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Muhammad Riyandi, hingga Asnawi Mangku Alam. Menariknya, pelatih asal Sumatera Barat itu justru sudah dua kali juara bersama timnas Indonesia U22 yang semuanya digelar di Kamboja. Momen pertama terjadi saat meraih trofi Piala AFF U22 2019. Yang kebetulan mayoritas pemainnya adalah anggota skuad timnas Indonesia U19. Lalu dia mempersembahkan emas SEA Games 2023. Itu jadi medali emas pertama yang didapat cabur sepak bola Indonesia sejak terakhir 1991 atau sudah 32 tahun berlalu. Tak cuma Piala AFF U19, Indra Syafri juga sempat memberi kejutan di Piala Asia U19 2018 yang kebetulan Indonesia jadi tuan rumah di Jakarta. Kejutan sudah muncul di grup A dengan menjadi runner-up bersaing bersama Qatar, Uni Emirat Arab, dan Cina Taipei. Hasil itu membuat mereka lolos ke perempat final turnamen tersebut. Jika sukses memenangi perempat final dan menembus final, maka Indonesia U19 meraih tiket ke Piala Dunia U20 2019. Sayangnya, bukan hal mudah bagi mereka karena akhirnya kalah 0-2 dari Jepang U19 di perempat final. Mereka memang gagal di Piala Dunia U20 2019, tapi banyak peningkatan yang muncul. Indra Syafri sendiri kini menangani timnas Indonesia U19 dan jadi kali ketiga baginya bertanding di Jawa Timur. Kini timnas Indonesia U19 akan bersaing di grup A Piala AFF U19 2024 bersama Timur Leste, Kamboja, dan Filipina. Sebagian besar pertandingan di grup ini dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lalu, grup B berisikan Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia. Sedangkan grup C ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei. Dua grup ini akan dimainkan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya.
Dalam edisi ini, ada perubahan format mengingat kali ini ada 3 grup yang masing-masing berisi 4 tim dengan total 12 kontestan. Dari 3 grup itu, hanya ada 4 tim saja yang lolos ke babak final. Slot ke semifinal itu hanya diberikan kepada tim yang berstatus juara grup, sedangkan satu lagi adalah runner-up terbaik. Hal ini akan semakin menambah sengit persaingan, karena tiap tim perlu memuncaki grup demi memastikan lolos fase gugur.